Saya mau curhat tentang banyaknya sekali pejabat-pejabat tinggi ya, seperti gubernur, menteri, wakil menteri yang pada bikin konten yang menurut saya tidak bermutu. Saya tantang Kang Deddy kalau bernyali. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Bener konten. Ya. Artinya apa? Dr. Gregory Budiman kritik keras KDM. Ini apalagi yang dikritik ini? Saya mau curhat tentang banyaknya sekali pejabat-pejabat tinggi ya, seperti gubernur, menteri, wakil menteri yang pada bikin konten yang menurut saya tidak bermutu. Tidak bermutu tapi trafficnya tinggi. Rocky Gerung bilang itu dangkal. Bikin konten dan pencitraan itu boleh-boleh saja, tapi harus sesuai dengan job desk-nya. Gubernur ngambil sampah dibikinin konten, itu bukan solusi, tapi menarik perhatian, yaitu pencitraan. Mungkin mau jadi presiden. Nah, salah satu konsep salah yang bisa bikin penyesatan dan kekacauan pada bangsa ini, saya mau berikan contoh. Ini contoh di bidang kesehatan. Misalnya seorang pasien nggak bisa di cover BPJS, diteleponlah gubernur. Ya, datang dia, wah, gubernur ini sok jadi pahlawan. Ini kenapa ini rumah sakit ini nggak terima ini BPJS, di padahal ini bapak ibu ini orang miskin, gini. Dia keluarin dompet. Nih, ya udah, kalau misalnya aturan BPJS kagak boleh, nih gue bayarin. Cus, wah, dipuji kan gubernurnya? Dipuji sama netizen, tapi ngawur. Karena dia apa? Nanti dari mana, Pak? Orang lain jadi memberikan image yang buruk pada sistem BPJS. Aturannya maunya dilanggar apa-apa, nanti telepon gubernur atau mungkin ngadu ya, nanti datengin preman dan lain sebagainya. Kacau. Nah, itulah saya sebelnya di situ. Jadi pejabat banyak yang ngawur sekarang, yang bikin konten untuk kepentingan pribadi. Bener konten. Ya. Artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan kepada profit kan. PDIP. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten itu memberikan suatu feedback penghasilan kan. Sedangkan yang di konten kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Menggunakan fasilitas ke Ya, tapi hasilnya kan untuk rakyatnya juga, Pak. Gimana sih Bapak ini? Untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Ya, kalau mau jadi artis aja gitu. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan, seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah nggak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan
Anda sebagai pahlawan tunggal. Semoga netizen paham mana pemimpin yang baik dan profesional. Ya sudah Pak. Saya tantang Kang Deddy kalau bernyali. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Saya tantang Kang Deddy ya. Saya Firdaus Oiwobo tantang Kang Deddy. Berani nggak mengembalikan lagi hak rakyat Puncak tuh? Orang Sunda loh itu. Orang Sunda yang bela nih orang Bima loh, orang seberang. Masa Kang Deddy orang Sunda kagak bisa bela rakyatnya sendiri? Jangan sampai pencitraan lah ya. Kasus-kasus besar dilayanin tapi rakyat kecil nggak dilayanin. Kasihan itu. Tolong kembalikan tanah mereka, Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi dengar nih. Ya, saya udah berapa kali bikin video tapi Kang Deddy kayak orang pura-pura tuli, pura-pura nggak denger. Tolong dengar ya, jangan teriak-teriak aja di kampung sendiri, tetapi nggak bisa membela rakyatnya sendiri. Tolong dengar Kang Deddy. Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, tolong dengar saya. Yang bernyali gitu loh. Jangan nyalinya itu dipolitisir. Yang bernyali kalau membela rakyat itu jangan setengah-setengah. Bela juga yang bawah, kasihan sampai pada nggak makan. Memang bener. PT SBP Gunung Mas sama sekali menyediakan rest area. Rest areanya nggak laku pedagangnya. Dan wisata sekarang, wisata Puncak sampai beribas kepada pemilik-pemilik hotel. Hampir tutup pemilik hotel, pemilik villa. Kenapa nggak laku? Banyak orang yang nggak ke Puncak. Bagaimana nggak mau laku? Orang mau beol, mau kencing susah. Mau kencing di kebun kalau lagi macet. Nah, itu dampak negatifnya dari pembongkaran kemarin. Tolong kembalikan tanah-tanah rakyat. Saya jamin itu mustakor haknya rakyat Sunda. Rakyatnya orang-orangnya Kang Deddy yang saya perjuangkan. Makasih. Ngeri di Jawa Barat mah tah temponya Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi terapkan jam malam pelajar, forum orang tua siswa protes terus malam nggak boleh main. kan jam malam pelajar, forum orang tua siswa protes terus malam nggak boleh main. Panma budak sekolah mah kudu molor jam 5 teh geus hudang salat setengah genep teh berangkat siapa lain ditah begadang. Kang Deddy Mulyadi atau Bang Aing, teman-teman, lagi dan lagi beliau buat gebrakan baru lagi ya. Kalau kemarin adalah siswa-siswi tidak boleh keluar dari jam 9 malam sampai jam 4. Kali ini ya, pada tahun ajaran baru, bahwasanya dari siswa SD, SMP, SMA seprovinsi Jawa Barat itu wajib masuk pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Apakah ini akan berhasil? Mengingat saat ini saja pukul 07.00 ya masuk sekolah masih banyak yang kesiangan, apalagi masuk jam 6. Artinya siswa-siswi itu harus berangkatnya lebih awal ya persiapannya, bahkan dari jam 4 pagi ya, jam 5 pagi agar bisa masuk ke sekolah dengan tepat waktu ya. Selain itu kan banyak juga siswa-siswi yang rumahnya jauh, yang akses ke sekolahnya jelek gitu kan, yang perlu diperbaiki ya. Dan di jalannya juga mungkin masih gelap gulita. Apakah ini tidak berbahaya ya? Namun di sisi lain ini sangat amat bagus ya untuk mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut kalian seperti apa nih? Anak-anak siap nggak mulai pembelajaran dari jam 6 pagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan share akun ini. Terima kasih. Itulah orang-orang yang terhadap kebijakan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dr. Gregory Budiman benar-benar mengkritik keras. Janganlah pencitraan katanya. Pencitraan dari mana Pak? Warga Jabar pun sudah merasakan hasil kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.